Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dimanapun teman-teman berada. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, waktu awal pembuatan rumah ini, waktu pembangunan rumah ini, waktu mulai, saya itu dibully habis-habisan oleh sebagian netizen, juga teman saya sendiri dalam dunia nyata ya teman-teman. Jadi sebelum rumah ini jadi, waktu masih proses dari nol, konsep rumah ini dibully habis-habisan. Rumahnya nggak jelas, buang-buang duit, tanahnya luas, bikin rumah kok kecil, macem-macem lah pokoknya teman-teman, macem-macem. Dan saya jelaskan seperti apa konsep saya pun, mereka juga nggak sanggup untuk menerimanya, makanya pikirannya belum nyampe ke situ. Nah, konsep saya adalah kan rumah tropis, rumah dengan ruang terbuka hijau yang banyak. Nah tuh, seperti ini kira-kira. Jadi video di depan tadi sudah mewakili gambaran ya teman-teman. Jadi saya itu suka hidup di alam ya teman-teman. Dan rumah ini itu saya perjuangkan dari minus, dari beli tanah kosong, itu real semuanya dari YouTube teman-teman. Nah, saya juga mau membahas ini dari komentar salah satu subscriber ini. Nah, ini komentarnya seperti ini, kurang lebih seperti ini komentarnya. Apa yang membuat Mas Blakrak pindah dari YouTube, pindah ke YouTube pas waktu bangkrut atau minus lah, kira-kira begitu ya. Ini komentarnya seperti ini. Jadi awal 2019 itu pas COVID, awal COVID masuk, itu bisnis saya di cancel semua sama para pembeli, karena kan saya mebeler dulu, mebel. Nah, pas nggak ada perusahaan yang tidak bangkrut waktu itu di desa. Karena apa? Hutangnya di bank itu sudah ratusan juta, dan semua kerjasama kontrak pembelian pesanan itu semua dibatalkan, karena semua uang waktu itu hanya untuk bertahan hidup ya teman-teman, untuk bertahan hidup, untuk bayar utang bank, untuk bayar kredit lah. Sedangkan waktu itu 2019 saya punya karyawan banyak yang harus saya bayar, angsuran bank juga saya bayar. Akhirnya habislah 2019 ke 2020 itu, kalau sekelas pengusaha kecil habislah teman-teman. Setelah habis itu pun angsuran di bank masih panjang, angsurannya di bank masih panjang, sudah nggak ada sisa lagi. Dalam waktu 1 tahun itu dadal semua ya, kena COVID itu, yaitu karena semua pesanan, semua kerjasama itu dibatalkan ya teman-teman. Pokoknya intinya wis dihentikan dulu lah. Jadi barang-barang yang sudah kita produksi itu nggak jadi uang. Kita jualnya pun ngider juga di lockdown di mana-mana, akhirnya kan nggak bisa kan. Jadi waktu itu era-era kehancuran, keputusasaan. Nah terus iseng-iseng itu nonton YouTube teman-teman. Nah waktu itu Kairunisa Adlina, katanya kok di era COVID ini yang diuntungkan para YouTuber, karena banyaknya lockdown. Karena di lockdown orang-orang nggak boleh kemana-mana, jadi menghabiskan waktunya untuk seharian penuh cuma nonton YouTube. Nah di situ saya nggak punya pengalaman YouTube sama sekali ya, cuma nonton. Waktu itu kan Gondrong Labanan yang paling viral. Oh ternyata cuma begini aja kok banyak yang nonton. Tapi ternyata tak semudah itu teman-teman ya. 2019 itu 2020 itu sampai 4 bulan 5 bulan nggak ada yang nonton.
ya. Nah, setelah itu pokoknya saya nekat terus lah ya, nekat terus. Dan seperti lek ngarani nggak masuk akal, orang di era kebangkrutan malah ngejarnya dari YouTube, itu seperti sesuatu yang nggak masuk akal waktu itu ya. Akhirnya kalau nggak salah bulan 6 bulan 7 2020 saya dimonetisasi, tapi channelnya bukan Black Rat Family, channelnya channel yang lain. Saya belum punya channel ini teman-teman. Channel ini saya bikin itu ketika saya sudah dapat gaji dari YouTube. Ketika rame-ramenya tahun 2021 kena COVID, lockdown 2020-21 itu, pendapatan dari YouTube itu awalnya yo 5 juta, bulan berikutnya itu 20 juta, bulan berikutnya itu tembus 50. Terus 2020-2021 itu gajinya gede-gede semua. Barulah saya beli tanah kosong di sini. Langsung saya nggak mau ambil risiko. Setelah saya lunasi hutang-hutang, saya ambil tanah kosong di sini seharga hampir 400 juta waktu itu. Terus saya langsung pagar tembok teman-teman, saya bangun. Konsepnya seperti ini, dibully habis-habisan waktu itu. Karena pikir saya ya buat apa bikin rumah besar-besar, karena waktu itu saya yang penting bikin rumah itu untuk berteduh saja, nggak mikir macem-macem lah, nggak mikir gaya-gaya gini-gini enggak. Dan saya itu konsepnya demen ruang terbuka hijaunya itu lebih luas daripada rumahnya. Saya itu demen rumah kecil, outdoor, semua terintegrasi sama alam. Jadi memang seperti ini yang saya suka, adem, banyak burung-burung, banyak buah-buahan. Nah contohnya seperti ini. Kalau musim buah, nikmat mana lagi yang kita dustakan, ya kan? Nah, kalau musim buah-buahan ini ada jambu air madu Deli hijau itu sampai full, bingung kita. Nah, teman-teman pun makan sampai huwe-huwe ini. Nah, jadi buat apa punya rumah besar-besar? Saya itu visioner, konsepnya itu saya lebih suka ruang terbuka hijaunya yang lebar, oksigen, dan itu bisa teman-teman ya ngurangi stres. Setiap pagi bangun kita langsung melihat alam yang hijau itu mengurangi stres. Nah saya suka tabu-lampot seperti ini ya, banyak jambu yang tumbuh di pot seperti ini. Nah, kan tuh masih banyak lagi. Saya tuh suka tumbuhan hijau-hijau gitu, dan gak murah teman-teman untuk menjadikan konsep seperti ini itu. Nah, seperti ini, gembelnya seperti ini. Nah kan, kemarin teman-teman itu datang kemari dolan metik 6 yang super semuanya, manisnya minta ampun katanya. Nah di sini itu teman-teman kerasan ngopi di mana-mana, ada banyak tempat. Mau ngopi di teras, ngopi di sini, saya sediakan meja kursi, di belakang ada. Pokoknya teman-teman saya itu kalau datang ke sini itu kerasan semuanya teman-teman. Karena apa? Buah-buahan kalau musim ada. Nah seperti itu, jeruk itu. Nah jeruk itu juga lebat. Nah itu jeruk itu lebat teman-teman. Itu jeruk lebat sekali. Nah, katanya teman-teman saya itu memasuki rumah ini pun itu hawanya sudah positif. Karena apa? Hawa-hawa negatif sudah diserap tanaman-tanaman itu teman-teman. Nah, jadi saya mengkonsep seperti ini tuh nggak asal-asalan ya teman-teman. Nggak asal-asalan. Ini ada feng shui-nya. Karena ini pohon-pohon di depan ini menyerap energi-energi negatif yang mau masuk rumah ya. Jadi ini nggak asal-asalan ini teman-teman. Karena apa? Karena gerbang. Nah itu pintu ruang tamu itu kan lurus sama ini loh. Lurus sama ini. Pintu gerbang depan sama pintu ruang tamu lurus. Jadi harus di
apa ya, ditangkal dengan tumbuh-tumbuhan di depan pintu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya tanah di tusuk sate, itu nggak apa-apa teman-teman, nggak masalah teman-teman bikin ruang tamunya menghadap ke tusuk sate, tapi dengan catatan ditutup tumbuh-tumbuhan dan masuknya lewat samping, itu nggak masalah teman-teman. Nah, jadi bikin ruang tamunya menghadap ke sana nggak apa-apa, ditusuk satenya, di sini ditutup, dikasih kembangan. Nah, masuknya bikinnya tangga lewat sini kalau tusuk sate, nggak masalah teman-teman. Nah, gitu. Nah, jadi konsepnya seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah dulu dibully habis-habisan, wes rumah seperti musola, kebanyakan jendela, saya itu lebih suka kalau nongkrong di dalam itu langsung melihat yang hijau-hijau. Ruang keluarga pun langsung terintegrasi ke hijau. Kalau ada tamu nongkrong itu dikelilingi rimbunan hijau. Nah, bersih rapi dan hijau gitu loh teman-teman. Kamar, dapur semua terintegrasi dengan alam. Ya. Saya full oksigen pokoknya ya teman-teman. Nah, dan kalaupun musim buah saya juga dapat uang. Jadi beginilah teman-teman perjalanan saya dari 2001 sampai 2024 ya. Tapi kalau mulai pembangunan ini 2021 akhir ya, 2022 awal teman-teman. Saya mulai pembangunan ini 2022. 2003 sekarang 2004. Ya di sini mungkin ya 2 tahunan saya. Kiranya itu saja teman-teman ya vlog pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.